Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kami muliakan dan sangat kami ta'zimi segenap para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, segenap ibu-ibu, semuanya yang kami ta'zimi, wabil khusus orang tua guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimenangkan perjuangan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Serta asatidz kita yang lainnya, wabil khusus Bapak RT Indra, Bapak Ketua Umum Masjid Jami' Rafiul A'la yang kami muliakan, kiai kami yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau sesepuh kita, ajengan kita panjang umur, amin ya rabbal alamin. Serta yang saya banggakan, yang mudah-mudahan beliau menjadi penerus, beliau tumbuh menjadi anak saleh, beliau tumbuh menjadi anak yang senantiasa membanggakan Nabi Muhammad. Al-Mukarram, Ustadz muda kita, kebanggaan kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Yasir. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa tumbuh menjadi pejuang yang dibanggakan Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita duduk dalam kajian rutin yang diasuh oleh guru-guru kita, yang alhamdulillah setiap Jumat malam Sabtu kita tetap istiqamah duduk menanti guru-guru kita menyampaikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan kita semua yang duduk bangkit dapat ilmu manfaat ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang dimana kita sangat-sangat berbahagia, yaitu kita berbahagia dengan masuknya bulan Rabiul Awal. Maka dalam kajian ini kami akan menyampaikan tentang ada apa sih di bulan Maulid. Mengapa bulan Maulid ini diagungkan, dimuliakan? Mengapa di bulan Maulid ini kok setiap masjid ngadakan enggak, Pak? Ngadakan. Musholla ngadakan? Ngadakan. RT, RW, lurah, ya Allah. Besok saya diundang ke lapangan R Petra, di lapangan acara. Tadi pagi di SMP di Walang ngadakin acara maulid. Di mana-mana acara maulid. Kenapa? Mulia ini bulan. Ini bulan kenapa mulia? Pak, mohon maaf. Ini bulan kalau sekarang ini, kalau bulannya para ustadz, para kiai, itu kulkasnya nggak bisa ketutup. Kulkasnya nggak bisa ketutup. Kenapa sih kok nggak bisa ketutup? Sungguh padat dan bersahaja. Susah ditutup aja. Kenapa kok bulan ini luar biasa mulianya ya Allah. Kita kalau mau lihat perayaan-perayaan maulid, kemarin disiarkan di Trans 7 perayaan maulid di Jogja. Bagaimana mereka ngebangun tumpukan-tumpukan buah-buah hasil panen. Diarak sambil baca ya Nabi salam, ya Rasul salam, ala
habib alaika salawatu. Itu PRT diarak itu buah. Diarak itu buah, Masya Allah, tumpukan. Diambilin itu buah. Habis selesai didoain, barang-barang masyarakat rebutan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau di tempat saya kan orang luar negeri ya. Luar negeri, nama negara saya Madura. Di tempat saya tuh kalau udah bulan Maulid, itu buah-buahan yang ada. Nih Pak Jaka dikasih namanya bendera-bendera duit. Nah, Maduranya kitir-kitir Pak Kiai, dikasih duit. Mohon maaf kalau juragan-juragan besi nancepinnya Bu Haji 20.000 paling kecil. 2.000 enggak ada. 20.000, 50.000, bahkan kemarin di Bangkalan itu bikin pohon dari uang 100.000-an semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada apa sih ini bulan? Kok sampai euforia masyarakatnya begitu? Ngasih duit, bikin acara maulid, tablik akbar. Mohon maaf, di setiap daerah pasti banyak cerita yang mengadakan bagaimana. Ini kita ceritakan di tempat kami. Itu kalau udah datang bulan maulid, mohon maaf, di Madura Bu Haji, di tempat saya enggak ada Pak. Setiap rumah di satu daerah semuanya ngadakan maulid. Allahumma shalli ala Muhammad. Datang ke RT-nya, bilang sama RT-nya, Pak RT, saya hari ini. Tuh. Di mana nih? Di mana? Di Madura. Saya hari ini Pak RT, saya hari ini. Jadi RT-nya nanti yang ngabarin. Sekarang kita maulid di rumah ini, besok di rumah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak kecil Pak, ngadain maulid itu Pak. Kalau kita lihat itu di Instagram, di sosmed, itu bahkan ada bulan maulid itu di tempat kami di Sampang dan Sumeneb. Mohon maaf, beseknya. Tentengannya Pak, beseknya itu Pak. Satu tentengan gini 25 kilo beras. Terus di sini ada dagingnya, ada rinsonya, ada deterjennya, ada susunya, lengkap Pak. Itu yang hadir 500 disiapin 500 kayak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ditanya, mohon maaf, seperti ini ditanya. Yang masih hidup di Jakarta coba mohon ditanya ke Haji Muhammad Rawi ini di sini. Ada orang Madura namanya Haji Muhammad Rawi. Coba ditanya, beliau kalau ngadakan maulid yang hadir 25 kilo beras semuanya dapat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditanya, Pak Haji ngadakan maulid seperti ini yang dibagiin ratusan orang. Kok Pak Haji bikin kayak gini, apa enggak rugi? Apa jawab beliau? Seporana, ini bahasa Inggris Pak RT. Seporana, mohon maaf, saya ngeluarin seperti ini 1%-nya. Abis saya ngelaksanakan acara maulid bakal datang proyek-proyek yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak bakal rugi Pak. Ngadakan maulid, ngeluarin buah-buahan, ngeluarin minuman, ngeluarin hidangan, ngeluarin acara untuk maulid Nabi Muhammad, demi Allah gak akan rugi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada apa ini bulan? Kenapa ini bulan mulia? Kenapa banyak musalla, masjid, RT, RW ngadakan maulid? Ada apa? Ma fi Rabiul Awal. Ada apa di bulan Rabiul Awal? Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata yang jawab, mohon maaf, yang jawab bukan kami. Yang jawab guru kami, Al-Mukarram Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Apa kata beliau? Beliau menerangkan seperti ini. Pak, Rabiul Awal itu merupakan syahrun majhulun indal Arab. Rabiul Awal syahrun, bulan majhulun yang enggak dikenal indal Arab. Orang Arab enggak kenal bulan Maulid. Orang Arab Maulid ini enggak ada istimewanya, Pak. Rabiul Awal kemuliaannya enggak ada. Syahrun abas, bulan yang ya Allah, apa sih ini bulan? Enggak ada kemuliaannya. Coba kalau kita mau lihat Pak, luar biasa. Ada bulan yang dimana diharamkan berperang.
nggak boleh mengeluarkan pedang, nggak boleh saling membunuh. Bulan apa namanya? Bulan Muharram tuh PRT. Meskipun kita ketemu sama orang yang ngebunuh orang tua kita, nggak boleh kita bunuh balik. Datang harus kita jamu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu bulan Muharram, ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Bulan-bulan mulia. Kemudian bulan apa lagi? Bulan Ramadan. Di Ramadan bulan mulia apa tidak? Oh, luar biasa. Enggak usah kita sebutin lagi bagaimana di Ramadan ada bulan puasa. Di situ ada puasanya, di situ ada tarawihnya, di situ ada nuzulul Qur'annya, di situ ada Lailatul Qadarnya. Mulia, luar biasa. Bulan-bulan yang lain, Sya'ban. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang Arab. Allahumma salli ala Muhammad. Rajab dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Tapi apa ini bulan Maulid? Ada apa nih bulan Rabiul Awal, syahrun abath, bulan yang enggak dianggap? Ternyata dijawab oleh Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki bahwa Pak, ini bulan sengaja. Ini bulan sengaja Allah tidak berikan kemuliaan apapun sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai lahirnya Nabi. Ketika Nabi lahir, wulidal musyarraf fi Rabiil Awwal. Wulidal musyarraf, maka turun segala macam rentetan kemuliaan, rentetan kekeramatan, rentetan keagungan turun di pada bulan Rabiul Awal. Sengaja Allah belum kasih kemuliaan. Untuk apa? Kata Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, linfiradihi, supaya kemuliaan Maulid ini berdiri tegak sendiri. Kenapa bulan ini mulia? Karena bulan ini lahir Nabi Muhammad. Tapi kalau ditanya, kenapa bulan Ramadan mulia? Banyak jawabannya, Pak. Karena kemuliaan ini, karena kemuliaan ini. Kenapa Sya'ban mulia? Karena itu bulan salawat, karena itu bulan turun innallaha wa malaikatahu. Kenapa Rajab mulia? Rajab mulia karena bulan istighfar, karena itu bulannya Allah. Tapi kalau ditanya, Pak, sekarang, kenapa ini bulan mulia? Karena di bulan ini lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman satu. Karena di bulan ini lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita nih, ulama kita ikhtilaf. Kira-kira bulan yang paling mulia ini bulan apa? Bulan yang paling istimewa ini bulan apa? Bulan yang paling asyraf, akram, a'zam ini bulan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Maka ketika ditanya bulan yang paling mulia ini bulan apa? Maka di situ ada salah satu habaib kita, Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, sebutannya Sultanul Ulama, rajanya ilmu. Beliau menyatakan bahwa bulan yang paling mulia bukan bulan Ramadan, tapi bulan yang paling mulia adalah bulan Rabiul Awal. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kok bulan Rabiul Awal? Ada alasannya. Al-Imam Al-Haramain As-Sayyid Amin Qutbi, beliau menyampaikan dalam satu syairnya, apa kata beliau? Ya Lailatul Itsnain, madza safahat. Duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Nabi lahir di malam Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu sebelum subuh. Beliau menyampaikan satu syair, ya Lailatul Itsnain, duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Engkau begitu mulia, engkau begitu agung, engkau begitu indah, engkau begitu harum. Duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Sehingga semua kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam Islam lahir darimu, duhai malam Senin. Apa yang telah menyapamu? Sehingga kemuliaan-kemuliaan, kekeramatan-kekeramatan yang ada di dunia dan di langit lahir darimu, duhai malam Senin. Apa yang telah menyapamu? Sampai lahirnya Ramadan, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Isra Mi'raj, Fathu Makkah, semua kemuliaan dalam Islam dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak, mohon maaf. Kira-kira kalau Nabi enggak lahir, ada enggak Al-Azhar? Ada enggak kita Al-Azhar?
Ada? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad nggak lahir, ada nggak ulama? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad nggak lahir, apa ia ada puasa Ramadan? Apa ia ada nuzulul Quran? Apa ia ada Lailatul Qadar? Semua kemuliaan tersebut lahir karena dimulainya dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini jawabannya kenapa Rabiul Awal ini menjadi mulia. Jelas ya, Pak? Pak Jaka bagaimana? Saya kalau ngeliat Pak Jaka nggak ingat pelajaran saya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu kita lihat, Pak, ya Allah, bulan Maulid ini makanya, Pak, masyarakat bereforia merayakan Maulid, seneng sama Maulid. Makanya nih, pada malam hari ini kami tegaskan, Pak, kalau sampai ada orang nanti di luar sana bilang, Pak RT Indra, ngapain lu maulidan? Ngapain sih ngadain maulid RT? Ngapain ngadain maulid? Ngapain di musola Azhar ngadain maulid? Kenapa warganya dihimbau ngadain maulid? Kenapa RT kok ngadain mau? Nih nanti ini persiapan nih, Pak. Kalau sampai ada orang nih kelar pengajian nanya, kenapa bermaulid? Ngapain sih maulidan? Maka ini sebenarnya, Pak, apa? Orang ini kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sebenarnya nih orang ini pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaannya bukan kenapa engkau bermaulid, tapi pertanyaannya seakan-akan bilang begini, RT Indra, kenapa kok RT Indra ini gembira atas lahirnya Nabi Muhammad? Kenapa kok gembira atas lahirnya Nabi Muhammad? Karena, Pak, mohon maaf, maulid di mana-mana tempat, maulid di musola, di masjid, di RT, di lapangan, dimanapun, sejatinya itu kegembiraan atas lahirnya Nabi. Itu sejatinya gembira, Pak. Kalau ada orang nanya, kenapa engkau bermaulid? Seakan-akan orang itu bertanya, kenapa engkau bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, Pak, kita ini bermaulid nggak butuh dalil, nggak butuh. Kita ini bermaulid nggak butuh dalil Qur'annya apa, nggak butuh kita bermaulid ini ayatnya apa, hadisnya apa, nggak usah. Orang bermaulid nggak butuh, Ustaz, dalilnya mana? Dalilnya ayat berapa? Sebelah mana? Kanan kiri, kanan atas? Yang mana, Ustaz, dalilnya? Nggak usah. Orang bermaulid nggak usah kanan kiri, kanan atas, yang mana ayatnya, suratnya sebutin, nggak. Maulid nggak butuh dalil banyak-banyak, tapi maulid butuh hati yang bersih. Tapi maulid butuh hati yang bening. Tapi maulid butuh hati yang suci. Kenapa kita bermaulid? Karena kita gembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Pak? Allahumma salli ala Muhammad. Udah selesai nih. Ibu Haji ya. 8:30 ya, Pak. Ya, Pak RT ya. Gimana, Pak RT? Pak Jaka gimana, Pak Jaka? Assalamualaikum ya. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kita ini, Pak, aduh enak banget. Kita ini bersyukur, di Indonesia ini bersyukur. Kenapa, Pak? Kita ini maulid nggak ditanya-tanya sama aparat. Kita ini maulid nggak dikejar-kejar sama aparat keamanan. Kita kalau mau ngadain maulid besok misalkan Al-Azhar ngadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak perlu bikin surat ke Kementerian Pertahanan, Menko Polhukam, ke Polsek sini ngajukan surat kami ingin maulid, nggak perlu. Kita ini indah, Pak, enak di sini. Bikin maulid, ayo maulidan, kita sediain buahnya, panggil ulamanya, ayo kita hadirin, kita hiasi acaranya, kita bikin semeriah mungkin. Nggak perlu neko-neko, nggak perlu takut, Pak Haji, pas ketika ngadakan maulid nanti takut didatangi Satpol PP, nanti takut diusir, nanti takut dibubarin. Kita ini bersyukur di Indonesia ini enak ngadakan maulid. Mau di mana? Mau di musola silahkan. Mau di mana? Mau di tengah jalan ada RT-nya pasang badan. Mau di mana bikin acara di lapangan, ayo rembuk sama lurahnya. Alhamdulillah enak. Pak, mohon maaf, kalau di luar sana
Di Saudi, di luar Asia, nggak apa-apa ya, share kucingnya ikut ngaji. Allahumma salli ala Muhammad. Nih, kalau di luar Asia Pak, di luar Indonesia saya banyak mau bikin acara di Vietnam, di Thailand, di Kamboja, bahkan di Saudi Arabia. Bikin acara maulid nggak gampang Pak. Bikin acara maulid nggak seenak yang kita sekarang ini Pak. Bikin acara marhabanan itu susah. Nggak kayak sekarang ini kita gampang adakan maulid, panggil penceramah, panggil ulama, kumpulin warga, maulid. Di sana Pak, di Saudi Pak, susahnya bukan main. Saya punya guru. Guru saya itu bernama As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Beliau ini merupakan putra mahkota daripada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau itu Pak di Saudi ya, senantiasa mengembangkan dan menghidupkan majelis maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi majelis maulid dihidupkan sampai akhirnya, karena di situ mohon maaf di Saudi itu pahamnya bukan paham kita. Pahamnya bukan paham kayak seperti kita bisa tawasulan, bisa tahlilan, bisa maulidan. Di sana anti. Di sana pemahamannya salafi wahabi. Di sana anti yang maulid-maulid itu. Sampai akhirnya Pak Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dipanggil sama kerajaan, dipanggil sama presiden. Beliau telah disiapkan, kalau zaman sekarang, era sekarang ini, sniper yang tembakannya tidak pernah meleset. Beliau sudah disiapkan sniper. Kenapa? Karena ini orang ngebikin acara bid'ah. Ini orang membuat acara syirik. Karena maulid ini bilang sama mereka bid'ah. Mereka bilang acara maulid dolalah. Mereka bilang acara maulid syirik. Ini kita jelasin nih di pengajian nih. Sampai akhirnya Raja Saudi menyiapkan sniper yang memang tembakan mereka tidak pernah meleset. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa dipersiapkan snipernya? Disiapkan kurang lebih 375 saudara. Pak, sniper satu aja cukup. Sniper satu aja cukup. Tapi dipersiapkan 375 dikeliling Raja Fahd, dikeliling kerajaan Saudi ketika itu berjejer semuanya sniper yang siap langsung. Datang Abu Yazid Muhammad langsung ditembak kepalanya. Enggak pakai kalam, enggak pakai assalamualaikum, enggak pakai apa-apa. Datang beliau enggak ada. Tembak. Dan bukan satu snipernya saudara. Dipasang 370 lebih. Sniper yang siap kalau beliau udah masuk langsung. Dari segala macam arah. Dari segala macam ruangan. Udah dikeker Pak. Mohon maaf sniper itu Pak. Dari jarak 5 km, 10 km, bahkan 100 km itu ada Pak. Karena memang luar biasa. Mereka pakai peluru yang memang udah dipersiapkan. Mereka pakai laser yang gak nampak. Bisa dikeker, bisa dilihat dari kejauhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita lihat Pak. Kita lihat. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dapat surat dari kerajaan. Duhai Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kami dengar engkau merupakan seorang tokoh yang dimana sekarang sedang menyebarkan ajaran-ajaran bid'ah. Yang kami ini bermaksud memanggilmu untuk mengeksekusimu saat ini juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita lihat keberanian ulama-ulama kita Pak. Ini di Saudi Pak, bukan cerita di Tanjung Priok. Bikin acara maulid nih. Sampai akhirnya Pak, Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau ketika baca surat itu, beliau tertawa. Tenang beliau. Beliau tenang bacanya. Apa kata beliau? Ditinggalin tuh surat biasa. Beliau ngajar, habis ngajar beliau istirahat. Ketika istirahat beliau berjumpa dengan Ibunda Khadijatul Kubra. Berjumpa dengan Ibunda Khadijatul Kubra.
Dipegang, duhai cucuku. Duhai cucuku, tenang, tenang. Biar kata raja ngirimin surat engkau mau dieksekusi, tenang, tenang cucuku, tenang. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Duhai Muhammad bin Alwi al-Maliki, tenang. Jangankan dirimu yang datang ke kerajaan. Jangankan dirimu yang datang ke kerajaan. Engkau lepaskan imamahmu, engkau lepaskan sorbanmu, di sini sorban Pak, imamah Pak. Engkau lepaskan sorban imamahmu, engkau lepaskan sorbanmu, engkau berikan ke kerajaan. Ketika raja dan para sniper-snipernya itu melihat sorbanmu, hati mereka akan terluluh nangis dan mereka akan tinggalkan senjatanya dan mereka akan mengikutimu duhai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika itu Pak, surat kerajaan resmi. Ini surat harus dibalas. Ini surat harus dibalas karena surat dari kekerajaan, nggak bisa main ditinggalin aja, harus dibangun. Beliau balas. Apa kata beliau? Lihat nih Pak, nih lihat nih Pak. Apa jawab beliau? Ketika mau dibalas, dengan segala hormat kepada segenap tuan raja dan para stafnya yang telah mengundang saya untuk dieksekusi, dan saya diperintahkan untuk meninggalkan acara yang saya buat, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya ajarkan di pondok ini di Makkah Al-Mukarramah. Kalau kami diminta untuk menjawab, untuk meninggalkan acara Maulid ini, apa kata beliau Pak? Dengan tegasnya ditulis, ala raqabati ma waqqa. Bahasa Arabnya, ala raqabati ma waqqa, leherku jaminannya, leherku jaminannya. Penggal leherku, potong-potong leherku, bunuh diriku. Ala raqabati, jaminannya leherku, ma waqqa, aku tidak akan tanda tangan. Jaminannya nyawaku, jaminannya leherku, aku tidak akan tanda tangan untuk setuju kalau Maulid tidak ditiadakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Berani enggak Pak? Berani luar biasa. Sorbannya ditinggalin, dikirim ke kerajaan. Ketika dikirim ke kerajaan, subhanallah, subhanallah. Ketika dilihat itu Raja Saudi, ketika itu bergetar badannya Pak. Baru sorbannya dilihat bergetar. Sniper yang ada semuanya langsung luluh hatinya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan setelah kejadian itu, Abu Said Muhammad bin Alwi al-Maliki diberikan emas 1 tas. Hadiah dari Raja Saudi. Allahumma salli ala Muhammad. Pak, syukur kita di Indonesia. Bikin acara Maulid gampang. Kita gembira atas Nabi Muhammad gampang, nggak perlu ada sniper yang menembak kita, nggak perlu kita dipanggil untuk diadili, nggak perlu takut kita mau dieksekusi, gampang kita ngadakan Maulid. Cuman kita ngadakan apa enggak? Bergembira atau enggak? Berekspresi enggak kita nih? Lahir makhluk suci, manusia suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu sampai jam berapa nih? Pak. Yang pertama kali ngadain Maulid siapa? Yasir, siapa Yasir? Hah? Coba, yang pertama kali ngadakan Maulid siapa? Ayo. Pak Jaka, siapa? Saya. Ayo Pak, kalau kita ditanya Pak, siapa sih yang pertama kali ngadakan Maulid? Oke. Nih, ini saya kasih. Nih Pak, saya kasih bocoran Bu Haji. Bocorannya, jawabannya dari pusat. Jawabannya dari pusat. Kalau ada yang nanya nih Pak, emang yang ngadakan Maulid pertama kali siapa sih? Panitia Maulidnya siapa sih panitianya? Yang sibuk ngadain Maulid siapa sih?
Kalau ada yang nanya, yang pertama kali mengadakan maulid, panitianya siapa? Yang bikin siapa? Yang pertama kali mengadakan maulid, bikin maulid, itu tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Siapa Pak? Siapa Pak? Malaikat Jibril. Yang pertama kali maulidan siapa? Malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril maulidan, kira-kira ngundang penceramah siapa? Mikail apa Israel? Ini kita bilang ada dalilnya semua lengkap Pak. Pak, ini maulidan, kita lihat. Kan maulidan pada ngadain nih di musola, di masjid, di mana-mana ngadain maulid. Kita lihat. Maulid ini Pak yang pertama mengadakan, Allah perintahkan yang pertama kali melaksanakan itu malaikat Jibril alaihissalam. Dalam maulid ad-dibai. Dalam maulid ad-dibai dijelaskan. Apa kata maulid? Dalam rawi dibaca, ya Jibril nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat. Duhai Jibril, ini kata rawi diba. Ya Jibril, duhai Jibril, nadi fi sairil makhluqat. Undang ya Jibril. Ini Jibril panitia Pak. Jibril coba lihat Jibril panitia tuh. Ya Jibril, nadi undang, tolong undang. Nadi undang fi sairil makhluqat, ke seluruh alam semesta ini. Di langit dan di bumi. Coba Pak, undangannya langit dan bumi. Berapa nyediain kebuli Pak? Langit dan bumi diundang, Masya Allah. Ini kira-kira proposalnya berapa lembar? Ini beneran. Nadi fisairil makhlukat, panggil undang ya Jibril. Fisairil makhlukat, seluruh alam semesta, langit dan bumi. Apa kata Allah? Anna sirral masun wa sirral maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya' anbuluhu ila batni ummihil masrurah. Duhai Jibril, undang, semuanya undang. Bittahani wal bisyarah, dengan kegembiraan dan kegembiraan, dengan kegembiraan dan kesukacitaan. Bittahani wal bisyarah anna sirral masun, bahwa cahaya yang telah kusimpan, wasirral maknun, dan suatu cahaya kemuliaan yang lama aku simpan, qabla wujudil asya', sebelum kuciptakan alam semesta ini. Pada malam hari ini kupindahkan cahaya tersebut ke perut ibunda Aminah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini cerita maulid panjang nih Pak RT. Maulid nih panjang. Ini kudu diundang lagi nih kayaknya cerita maulid. Lihat deh. Apa nih Pak, lihat Pak. An-nasirul masul, bahwa cahaya yang telah kusimpan, anguluhu ila batni ummihal masur. Kalau kita bahas cahaya Nabi Pak, saya mau tanya, ayahnya Nabi namanya siapa? Hah? Mahabharata. Siapa Pak? Abdullah. Ini mohon maaf nih Beh, kira-kira kita ini lebih akrab sama nama-nama artis Bu Haji. Iya. Sama bapaknya Nabi, engkongnya Nabi, anaknya Nabi kagak hafal. Anaknya Nabi ada berapa? 6, enak aja, kemana yang atuh? Nih, kita kadang-kadang lebih akrab sama anak-anak artis. Coba saya tanya nih. Saya tanya, anak Raffi Ahmad ada berapa? Langsung Umi Yasir 2. Yang pertama namanya Rafa, yang kedua Cipung. Iya benar. Apalah kita. Anak Ahmad Dhani Al-El dulu ya, si Rafa. Pak mohon maaf, kadang-kadang kita lebih akrab sama yang kayak gitu. Kita lebih, anaknya Raffi Ahmad, anaknya Ahmad Dhani dari Mayang ini, dari ini. Aduh, mohon maaf Haji, lihat nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya siapa? Hah? Abdul Muttalib. Punya ayah lagi namanya siapa? Ayo. Ini Nabi. Ya Allah, tiap hari kita salawatan. Ayahnya, kakeknya masa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak RT yang bikin dangdut yang nyanyi kemarin lagu terakhir siapa? Hafal Pak RT. Oh itu Pak Ustadz, itu Yeni Inka Ustadz. Itu Happy Asmara itu Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita lihat. Nih Pak. Waktu ayahanda Nabi SAW namanya Abdullah. Abdullah ini Pak, beliau dari suku Gures. Suku Gures. Gures itu Yasir suku yang paling ternama. Suku yang paling terhormat. Suku, kalau sekarang bangsawan Pak. Dari Gures ternama. Dulu Pak, ketika Abdullah ini muda, bujangan, itu seluruh perempuan-perempuan yang ada di antero Arab, bahkan perempuan-perempuan yang ada di Persia, yang ada di Romawi, semua terkagum-kagum atas ketampanan Abdullah. Ini Abdullah luar biasa. Kenapa ini Abdullah? Cahayanya sangat bersinar. Mengapa ini Abdullah? Abdullah karismanya luar biasa. Abdullah tampannya luar biasa. Wah ya Allah, namanya Abdullah ini Pak, ketika masih bujang yang ngantri mau dinikah sama Abdullah ini, ngelamar Abdullah itu kayak tanggal muda di depan Bank DKI. Haji ngantri KJP. Ngantri KJP Pak KJR. Tanya Pak RT bagaimana tuh kerumunannya tuh. Tanggal muda di depan Bank DKI. Sebelum waktu tahajud udah ada Pak Jaka. Antri Rama. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita lihat tuh. Kita lihat bagaimana tuh ngantri satu-satu sampai beliau begini Pak. Ada satu ratu dari Persia bilang begini, "Duhai Abdullah, saya tahu engkau merupakan keturunan bangsawan. Saya tahu, saya dengar ketampananmu di antara Persia dan Romawi, di antara Arab. Ketampananmu, senyummu, cahayamu. Duhai Abdullah, kalau engkau mau menikahi diriku, kan ku persembahkan semua pasir di antara Quraisy di Makkah ini, ku kan rubah semuanya jadi emas. Kalau engkau mau menerima pinanganku." Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, tapi nasab silsilah Nabi nggak bisa ditukar sama duit. Tapi nasab silsilah Nabi Muhammad, silsilah dari Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Murrah, terus ke atas, nggak bisa tertukar, dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, ketika ditawari dunia seperti apa, kata Abdullah, enggak, saya enggak mau. Saya pengen nikah, hati saya condong ke Ibunda Aminah. Hati saya condong ke Ibunda Aminah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai harta ditawarin, tahta ditawarin, kerajaan ditawarin, enggak mau. Abdullah enggak mau nikah kecuali sama Ibunda Aminah. Sampai ketika nikah sama Ibunda Aminah, ketika nikah sama Ibunda Aminah, itu raja-raja yang mau menikahkan putri-putrinya sama Abdullah mundur semua. Bahkan ratu yang nawarin tadi pengen dirubah tanah debunya Mekah sama emas, ditanya lagi sama Abdullah, "Duhai tuan putri, aku telah menikah dengan Aminah. Engkau bagaimana melihatku?" Apa jawab putri tersebut? "Duhai Abdullah, dulu aku melihatmu penuh dengan cahaya. Dulu aku melihatmu penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kekeramatan. Aku melihat dari jauh kau penuh dengan sinar. Sekarang kau telah menikah dan aku tidak melihat sinar itu lagi di wajahmu. Aku tidak melihat lagi kekeramatan yang sungguh luar biasa itu lagi di badanmu. Kenapa Pak? Karena cahaya mulia tersebut telah pindah ke rahim Ibunda Aminah. Cahaya yang membuat terpukau seantero Arab.
seantero Persia, seantero Romawi, seantero sejagat alam. Itu setelah pindah ke rahim ibunda Aminah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, cahaya yang di situ cahaya, Pak. Itu bisa menyelamatkan alam semesta. Itu cahayanya, Pak. Sampai-sampai disebutkan di rawi disebutkan qila huwa Adam alaihi salam qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib qila huwa Nuh alaihi salam qala Nuh bihi yanju bihi minal gharaqi wal masaib. Itu disebutin, Pak. Ini cahaya yang tadi disebutin. Apa iya benar nih cahaya Nabi Adam, ya kan? Apa ini benar cahaya Nabi Adam? Kata malaikat-malaikatnya Allah, bukan, itu bukan cahaya Adam. Nabi Adam bisa diampuni sama Allah. Kemudian Nabi Adam diterima taubatnya berkat cahaya itu. Apa iya benar ini cahayanya Nuh? Bukan, ini bukan Nuh. Tapi Nuh bisa selamat dari gelombang banjir yang luar biasa. Itu berkat cahaya ini. Qila huwa Musa, apa ini namanya cahaya Musa? Bukan. Ini bukan cahayanya Musa. Tapi Musa berhasil selamat dari kejaran Fir'aun. Dan Musa berhasil menyelamatkan umatnya berkat cahaya ini. Faman hadzan nur. Lalu milik cahaya siapa ini? Tidak lain dan tidak bukan cahaya itu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, saya mau tanya. Cahayanya belum keluar, Pak. Cahayanya aja belum keluar bisa menjadi penyelamat Nabi dan Rasul. Cahayanya belum keluar wujudnya bisa menyelamatkan Musa, menyelamatkan Isa, menyelamatkan Adam, menyelamatkan Nuh dari segala macam musibah. Itu baru cahayanya, Pak. Saya mau tanya, kira-kira yang kalau kita ambil bukan hanya cahayanya, Pak. Di majelis ini kita ambil ilmunya, kita ambil akhlaknya, kita amalkan ilmunya. Kita taruh itu cahaya Nabi Muhammad di keluarga kita, di sanubari kita. Kalau cahayanya aja bisa menyelamatkan Nuh, Musa, Isa, Adam, bagaimana kalau ilmunya kita terapkan di rumah kita? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya jawabannya satu, kalau kita ingin kampung kita aman, lingkungan kita aman, musola kita berkah, masjid kita makmur, keluarga kita sakinah, anak kita soleh, ajarin ilmu Nabi Muhammad. Kenalin siapa itu Muhammad. Kenalin siapa itu Muhammad. Kenalin ini ilmu Muhammad. Ini sunnahnya Muhammad. Ini akhlaknya Muhammad. Kalau seandainya kita mau selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini baru 1/1 daripada ilmu maulid. Kiranya ini yang kami sampaikan. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan kupas tuntas setajam silat. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, silahkan bila mana kiranya ada jamaah yang ingin bertanya tentang peringatan Maulid ataupun di luar kajian yang kita bahas, maka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bicara masalah Maulid Nabi. Kenapa anaknya Nabi itu meninggalnya waktu kecil, Ustaz, waktu anak laki-lakinya itu tidak sampai dewasa? Kenapa? Dan itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka mau nanya? Saya nawarin ini. Kalau enggak saya yang nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada uraian Ustadz yang katanya silsilahnya Nabi Muhammad itu sampai paling ujung itu, coba minta sebutkan itu. Wah, ini wani piro ini. Kedua, anaknya Nabi Muhammad itu berapa orang? Saya juga tadi kan nyebut-nyebut tebak-tebakan aja. Itu sebenarnya berapa? Dengan nama-namanya siapa aja? Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang pertama, kenapa anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini wafat ketika kecil? Kenapa? Ini ada apa? Mohon maaf, suatu kebanggaan bagi seseorang
yang dimana ketika beliau berjaya kemudian mempunyai penerus, Pak. Ya. Berumah tangga, tokoh masyarakat, kaya, jabatan tinggi, nggak punya anak. Susah nggak berarti? Susah. Sama, Pak. Nabi dulu ketika anaknya meninggal, Nabi itu diejek satu Arab. Satu Arab yang ngejek Nabi. Apa kata mereka? Dasar abtar. Diajaknya abtar. Apa abtar? Inna syani'aka huwal. Abtar itu mandul. Dasar Nabi yang gak punya keturunan. Tuh lihat tuh Muhammad tuh, dakwah di mana-mana, ngislamkan. Lihat kanan kiri masuk kemana-mana, lihat gak punya keturunan. Nabi jawab apa enggak? Hah? Nabi ngejawab gak kira-kira? Enggak, Pak, Nabi diem. Ketika Nabi diem, yang ngejawab siapa? Yang ngejawab pusat. Siapa yang ngejawab? Pusat. Siapa yang ngejawab? Pusat. Nabi nggak jawab. Nabi diledekin diem, dikatain diem, dicaci maki diem. Hebat nggak Nabi? Coba PRT diejek, diem nggak? Coba ejek nih kira-kira nih. Nih, lihat Nabi diejek, diledek, dikatain, dicaci maki. Nabi diem. Oh, kalau saya Pak Haji diledek, Pak Haji lagi naik motor, lagi bawa besek 2. Oh. Lihat Pak, Nabi ketika diejek, dasar lu mandul. Apa? Yang ngejawab pusat. Apa kata pusat? Inna syani'aka huwal abtar. Duhai Muhammad, sesungguhnya yang mengolok-olok dirimu gak punya keturunan, dialah yang mandul. Siapa itu? Abu Lahab. Siapa itu? Abul Hakam atau Abu Jahal. Gak ada keturunannya. Nabi Muhammad sampai sekarang ada keturunannya? Ada cucunya? Ada gak? Ada. Habaib, syaraif. Lalu kenapa Ustaz kok anaknya Nabi meninggal pas ketika kecil? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini merembet ke ilmu akidah. Ke ilmu akidah. Ke akidah ini larinya. Apa? Bahwa Nabi itu semuanya lelaki. Sepakat, ulama sepakat Nabi itu semuanya lelaki. Ada namanya Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Maryam binti Imran ini Pak dapat wahyu langsung dari Allah. Jibril nyampein. Kalau dapat wahyu, turun wahyu itu apa namanya? Apa? Nabi. Tapi Maryam bukan Nabi. Kenapa? Karena dia perempuan. Coba kita lihat. Kalau seandainya anaknya Nabi yang bernama Ibrahim dan Qasim. Anak lelakinya siapa namanya? Ibrahim Qasim. Ibrahim Qasim ini masih hidup. Masih hidup. Maka niscaya sepeninggal Nabi, orang-orang yang dimana mereka itu masih fanatik dan keilmuannya kurang, akan mengangkat Ibrahim menjadi Nabi. Orang yang dimana mereka pengetahuannya kurang, setelah sepeninggal Nabi akan menjadikan Qasim sebagai Nabi, akan menjadikan Ibrahim sebagai Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita lihat. Kalau seandainya Allah berikan hidup, bisa nggak kira-kira Allah hidupin Ibrahim? Bisa. Sampai tua bisa. Benar. Qasim dihidupin, nggak dikasih penyakit, hidup terus, bisa. Tapi kenapa Allah wafatkan? Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kok Allah wafatkan? Jawabannya satu, supaya Allah menjaga. Biarin yang hidup Fatimah. Yang hidup Fatimah. Kenapa? Allah ingin menjaga bahwa Nabi terakhir Muhammad, utusan terakhir Muhammad, Rasul terakhir itu, supaya menjaga itu, bahwa Nabi terakhir titik, nggak ada lagi celah, bahwa Nabi turun ke anaknya. Ini Nabi Muhammad punya anak Ibrahim, nanti Ibrahim jadi nggak ada. Wafat anaknya Nabi. Yang hidup anak beliau yang perempuan. Yang hidup anak beliau yang perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu.
Juga ada tambahan lagi bonus dari saya. Kenapa? Katanya Allah sayang sama Nabi. Katanya Allah sayang sama Nabi. Katanya Nabi Muhammad ini makhluk yang paling dicinta, makhluk yang paling disayang. Kenapa kok Allah tega banget ngewafatin ayahnya duluan? Coba. Kenapa kok Allah tega banget? Nabi belum segede Yasir. Yasir udah gede. Nabi ya Allah baru lahir. Kenapa kok Allah tega banget langsung ngangkat ibunya, wafatin ibunda Aminah? Nabi kecil Pak, nggak punya ayah, nggak punya bapak. Sayang apa jahat? Saya mau tanya, sayang apa jahat? Sayang apa jahat? Kalau sepintas jahat. Kalau sepintas jahat. Loh ya Allah Pak, anak kecil Pak. Ibunya diwafatin, ayahnya diwafatin ketika kecil. Kenapa? Jawabannya satu Pak. Allah emang persiapkan ini Nabi Muhammad. Nggak boleh Pak. Nabi nggak boleh ketika kecil bilang abah. Karena kalau anak kecil itu Pak belajar kecil-kecil. Bu, anak kecil itu biasanya ngomong papa, mama. Biasanya anak kecil itu akan ngerengek papa, mama. Allah didik Nabi Muhammad. Ketika kecil nggak boleh ngomong papa, nggak boleh ngomong mama. Ketika kecil udah bilang ya Rob. Kecil dididik supaya langsung bilang ya Allah. Ya Allah. Dari kecil dididik gak bilang papa, gak bilang mama, tapi dari kecil dididik untuk bilang ya Rabb, ya Rabb, duhai Tuhanku. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas ya? Jawabannya kalau seandainya Nabi Muhammad itu mempunyai anak laki, khawatir nanti anaknya dinabikan oleh umatnya. Jelas? Kemudian berlanjut pertanyaan Al-Mukarram ini, Ustaz, tadi Ustaz nyebutin silsilah nasab Nabi ke atas terus ke atas. Ini kira-kira bagaimana nih Ustaz ini? Tolong disebutin. Ini PR sebenarnya nih. Iya, biar ada usahanya. Biar duduk, ayo Tat. Kemana Tat kita ngaji Tat? Duduk Tat. Iya. Duduk, ayo ini kira-kira nih anaknya beliau berapa nih, ponakannya berapa nih, kira-kira sepupunya berapa, bibinya siapa, ya kan gitu. Penting nggak kita kenal? Iya, mohon maaf ini semulia-mulianya makhluk. Iya, beda. Kira-kira Pak RT Indra wajib nggak kita tahu bibinya siapa? Hah? Ponakannya siapa aja? Iya, pamannya siapa aja? Coba kalau kita ya tahu alhamdulillah kalau Pak RT Indra ini Pak Jaka saudaraan ya kan. Itu sekedar ini. Tapi kalau Nabi kan harus. Ini kira-kira Nabi ayahnya siapa nih? Kakeknya siapa nih? Engkingnya siapa? Ponakannya siapa aja? Bibinya siapa aja? Pamannya siapa aja? Anak-anaknya siapa aja? Anak yang dari Maryam Al-Qibtiyah siapa? Anak yang dari Khadijah siapa? Cucunya siapa aja? Ini penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini akan kita bahas semua, kita rentetin nama-namanya nanti di next generation insyaallah. Ya iyalah, biar nggak habis di sini Pak Haji. Ya, di sini habis ya. Tekor bandar ini. Tekor bandar. Itu ilmu kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi gitu artinya kita ayo lebih kenal lagi sama Nabi Muhammad. Lebih cari tahu lagi. Bahkan ulama kita itu Pak Ali, ulama kita itu sampai bikin syair. Anak-anak Nabi itu di Aqidatul Awam itu wasab'atun auladuhum fa ismuhum, disebutin di Aqidatul Awam. Namanya, keturunannya, anak-anaknya, ayah-ayahnya Nabi sampai Nabi Adam Pak ada Pak. Sampai Nabi itu kalau saya sebutin sejam tuh. Coba tuh cari waktu yang enak tuh. Sampai ulama kita tuh bilang gini, aba'u khaira khalqihi fudhuhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fahashimun Abdul Manafi faqusay
kilabun murnatun, fakabun falu'ai, terus ke atas, terus ke atas. Ini kalau kita sebutin, wah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu ini silsilah Nabi Muhammad yang insya Allah Pak, kata guru saya Al-Habib Umar bin Hafid Tarim Hadramut Yaman, beliau menyebutkan siapa orang yang hafal abaknya Nabi ke atas, abaknya Nabi ke atas, gak bakalan dirinya kena kebakaran. Dia kalau ada kebakaran, ada musibah, gak bakal kebakar. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sekarang dites, tolong hidupin rokok sundut beliau, masih ngerasa panas tuh. Ntar kelar dapat ilmu abak-abaknya Nabi baru datang. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua lebih dekat sama Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi yang mau ditanya nih? Silakan Perda. Pak Haji udah begini nih. Udah Ustaz tuh lihat Pak Haji di depan gerbang tuh. Udah Ustaz. Nanti biar diundang lagi. Ayo doa. Gimana Pak Haji? Pelanggaran nggak Haji? Perbedaannya manusia dengan Nabi. Kalau manusia itu sering mengatakan haul ya. Haul. Tapi menurut Nabi mau merayakannya lahiran. Apa perbedaannya? Gimana? Kalau orang biasa adanya haul, kalau Nabi maulid. Nih, Ulang tahun. nih pertanyaannya berat ini. Tentengannya harus berat ini. Ini coba kita lihat Pak Haji. Kenapa kok Nabi dirayain hari lahirnya? Kenapa kalau yang lainnya dirayain hari wafatnya? Kemarin haul Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan. Itu yang hadir luar biasa. Di sini ada haul keramat luar Batang. Di sini ada haul Habib Muhammad bin Zain Al-Haddad Mbah Priok. Di sini ada haul Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kenapa kok mereka dirayain wafatnya? Kok wafatnya yang dimuliakan, yang dirayakan, yang diingat? Kenapa kok wafatnya? Kenapa kok Nabi lahirnya? Allahumma salli ala Muhammad. Pak, kalau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu mulia ketika beliau wafat. Betul. Ki Abdul Hamid Pasuruan itu mulia ketika beliau wafat. Hidup lahir belum? Masih Pak. Ki Khalil Bangkalan itu mulia ketika beliau wafat. Dikenang ceritanya, beliau belajarnya begini, sholatnya begini, sodakohnya begini, tirakatnya begini, sujudnya begini. Itu ketika ceritanya kita dengar pas beliau wafat. Sebelum wafat belum ada kita kedengeran. Itu keramat luar Batang luar biasa, bisa jadi jasad langsung lompat ke makam. Itu sebelum beliau lahir nggak kedengeran. Betul. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, sebelum lahir beliau mulia. Sebelum Nabi lahir beliau sudah mulia. Sebelum Nabi lahir diceritain kila huwa Adam, kila huwa Nuh, kila huwa Musa. Ini cahaya siapa kok mulia banget, cakep banget, indah banget. Jadi jawabannya Nabi dirayakan kelahirannya karena Nabi sudah mulia sebelum beliau lahir. Kalau ulama-ulama kita dirayakan haulnya karena mereka mulia setelah mereka wafat. Makanya dirayakan, diperingati wafat, bukan lahirnya. Kira-kira jelas? Jelas Pak Haji? Silakan berarti doa ini udah. Bismillah. Saya minta barokah doa biar dikit aja. Saya minta dengan secara ikhlas minta banget benar-benar yang doa Ustadzuna Yasir biar dikit. Enggak Doa dari pesantren Yasir ya? Iya. Wa'afana karim, wa'afana rahman, wa'afana rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afin wa kafiyan majida. Ya Rabbana wa kal hamdu kama yanbaghi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma zukna imanan qoyah wa yaqinan shadiqa wa tiqa dan jaziman. Allahumma zukna imanan qoyah wa yaqinan shadiqa wa tiqa dan jaziman. Allahumma zukna imanan qoyah wa yaqinan shadiqa wa tiqa dan jaziman. Allahumma aftah lana futarifin. Allahumma aftah lana futarifin. Allahumma aftah lana futarifin. Allahumma salina wa salim ma'ana. Allahumma fasna wa fasna ma'ana. Allahumma balighna wa balighna ma'ana. Allahumma sin wa sin ma'ana. Allahumma fadrujatina wa fadrujatina ma'ana. Minad dawan ijabah fastajibana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin rabbi ghfirli walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fatih subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin biqaulil fatihah. Qabul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.